Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Berjumpa lagi dengan Bu Ati dalam pembelajaran tematik. Nah, untuk kali ini kita sudah masuk di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yuk, kita simak videonya dengan penuh semangat. Menemukan informasi dari teks tentang matahari dan pemanfaatannya. Informasi dapat kita temukan pada setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Caranya yaitu membaca secara cermat. Kamu dapat menandai bagian atau kata-kata penting di setiap paragraf. Setelah menemukan informasi pada setiap paragraf, kita dapat merangkainya menjadi satu paragraf baru. Ayo simak teks berikut. Energi matahari. Setiap planet yang ada di tata surya berputar mengelilingi matahari. Hal tersebut menjadikan matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk kategori bintang karena matahari memancarkan cahaya sendiri. Matahari juga menjadi sumber energi bagi planet di sekitarnya. Nah, anak-anakku, dari teks di atas, informasi yang terdapat dalam teks tersebut adalah matahari merupakan pusat tata surya. Yuk kita simak teks yang selanjutnya. Setiap hari kita melakukan kegiatan. Setiap melakukan kegiatan kita memerlukan energi. Energi adalah sesuatu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan. Setiap benda yang dapat menghasilkan energi disebut sumber energi. Sumber energi terbesar yang digunakan manusia adalah matahari. Matahari adalah sumber energi panas dan cahaya. Nah, dari teks di atas, informasi yang terdapat dalam teks tersebut adalah matahari merupakan sumber energi terbesar yang digunakan oleh manusia. Untuk yang selanjutnya, menemukan kata-kata baru dalam teks tentang sumber energi. Ketika membaca sebuah teks, kita seringkali menemukan kata-kata penting yang belum kita ketahui artinya. Arti dari kata-kata tersebut dapat kita cari dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kamu juga dapat langsung bertanya kepada guru atau orang tuamu di rumah. Setelah kita mengetahui artinya, kita dapat membuat kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Ayo perhatikan contoh berikut. Kata energi, contoh kalimatnya adalah air adalah salah satu sumber energi. Kata cahaya, contoh kalimatnya adalah cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Kata panas, contoh kalimatnya adalah panas matahari dapat digunakan untuk menjemur pakaian. Menceritakan kembali informasi yang didapat berdasarkan teks lisan tentang sumber energi. Informasi-informasi yang kita temukan dapat kita sampaikan kembali baik secara lisan maupun tulisan. Namun, kita harus memperhatikan informasi-informasi tersebut dengan cermat untuk menghindari kesalahan saat menceritakan kembali kepada orang lain. Berikut langkah-langkah menceritakan kembali informasi pada teks lisan. Yang pertama adalah mendengarkan secara teliti keseluruhan isi teks. Yang kedua, mencatat tokoh, peristiwa yang terjadi, atau jalan cerita pada setiap paragraf. Yang ketiga, mencatat kata-kata penting lainnya yang berkaitan dengan tema. Yang keempat,
menceritakan makna dari kata-kata yang baru kamu ketahui. Ayo, simaklah teks berikut. Manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial membutuhkan energi untuk menunjang berbagai aktivitasnya. Sebagai contohnya, manusia memerlukan bahan bakar minyak yang digunakan sebagai sumber energi untuk mobil dan sepeda motor. Selain itu, energi panas matahari diperlukan manusia untuk mengeringkan pakaian dan pertumbuhan tanaman. Berikut ini adalah contoh menceritakan kembali informasi berdasarkan teks tersebut. Manusia membutuhkan energi untuk beraktivitas. Contohnya, manusia memerlukan bahan bakar minyak untuk mobil dan motor. Energi panas matahari diperlukan manusia untuk mengeringkan pakaian dan pertumbuhan tanaman. Mengidentifikasi kata-kata dari teks tentang sumber energi. Setiap informasi dalam teks memiliki kata-kata khusus. Kata-kata khusus merupakan kata-kata yang berkaitan erat dengan tema teks. Untuk mengidentifikasi kata-kata khusus dalam teks, kita harus membaca teks secara keseluruhan. Setelah itu, tandai kata-kata yang berkaitan dengan tema. Berikut adalah contoh kata-kata khusus atau kosakata tentang sumber energi. Angin. Angin dapat menjadi sumber energi listrik. Listrik sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Energi. Tubuh kita membutuhkan energi untuk bergerak. Menemukan informasi dari teks percakapan tentang sumber energi. Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan informasi dari tulisan. Yang pertama, membaca dengan cermat. Yang kedua, mencatat informasi penting serta merangkai dan menyimpulkan informasi tersebut. Ayo simaklah teks percakapan berikut. Adi berkata, "Bu, mengapa gas di dalam tabung bisa kosong?" Ibu pun menjawab, "Sebab gasnya digunakan untuk mematik api agar kompor menyala." Lalu Adi bertanya lagi kepada ibu, "Jadi gas merupakan sumber energi dari kompor ya, Bu?" Ibu pun menjawab, "Betul Adi, gas merupakan salah satu sumber energi. Gas merupakan sumber energi yang berasal dari fosil. Energi fosil berasal dari jasad dan sisa makhluk hidup yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Energi fosil terbentuk melalui proses yang sangat lama dan terjadi di dalam bumi." Nah, berikut adalah salah satu informasi penting berdasarkan teks percakapan tersebut. Gas merupakan sumber energi yang berasal dari fosil. Menyajikan informasi tentang sumber energi dalam bentuk rangkuman. Informasi dari teks tersebut dapat kita temukan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang kita baca. Pertanyaan dibuat menggunakan kata tanya sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang didapat dari teks digunakan untuk membuat ringkasan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini sudah selesai. Nah, anak-anakku jangan lupa rajin membaca, karena dengan membaca kalian bisa mengetahui tentang informasi yang kita dapat dari sebuah teks yang digunakan. Nah, untuk yang selanjutnya nanti tugasnya akan Bu Ati kirimkan di hari Senin.
Untuk pertemuan kali ini Bu Ati rasa cukup. Bu Ati akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.